Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian kedua. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dan dibeli oleh Menteri Keuangan, yaitu Al-Aziz, dan dia memiliki seorang wanita yang cantik jelita yang bernama Zulaikha. Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya, namun dalam kisah Israiliyat disebutkan namanya adalah Zulaikha. Akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut yang kaya raya, dan sang menteri berkata, "Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Saat itu mereka memang belum mempunyai anak. Akhirnya Yusuf tumbuh berkembang di rumah tersebut, dan ternyata dia tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan tampan yang berbeda dengan orang-orang setempat. Orang-orang setempat dari suku Kipti, sedangkan Yusuf dari Bani Israel. Akhirnya Zulaikha tertarik dengan Yusuf dan mulailah dia merayu Yusuf. Kisah ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Ketika Zulaikha mulai merayu Yusuf, dan dia mengunci semua pintu, dan dia menghiasi tubuhnya dengan indah, kemudian dia mengajak Yusuf. Maka Yusuf pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Kemudian dia berkata yang perkataannya ini ditafsirkan dalam dua hal. Penafsiran pertama, "Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, maka bagaimana mungkin saya mengkhianati dia?" Pernyataan Yusuf bertujuan mengingatkan kepada sang wanita bahwasanya zina berkaitan dengan dua hak. Hak Allah, yaitu dengan perkataan Yusuf yang mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah," dan hak suami, yaitu perkataan Yusuf yang mengatakan, "Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Selain itu, Yusuf menekankan bahwa suami sang wanita telah berbuat baik kepada Yusuf, padahal ia adalah seorang budak. Di antara maksiat yang sangat besar adalah berbuat zina dengan istri orang yang dekat dengan kita. Karenanya berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar. Maka bagaimana mungkin Yusuf melakukan hal tersebut dengan istri majikannya yang baik kepadanya? Lalu penafsiran kedua artinya, "Sungguh Allah telah memperlakukan aku dengan baik. Betapa banyak rezeki dan anugerah yang dianugerahkan kepadaku. Maka bagaimana mungkin aku bermaksiat kepada Rabbul Alamin?" Maka di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita harus ingat bahwasanya Allah SWT terlalu baik kepada kita. Kemudian Allah SWT berfirman, "Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sang wanita sudah sangat berhasrat untuk berzina dengan Yusuf, terlebih semua pintu sudah terkunci. Dan Yusuf yang masih muda juga tergerak hasratnya karena melihat kecantikan wanita ini. Dan seandainya Yusuf tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka sungguh dia akan terjerumus. Akan tetapi hasrat yang ada di Yusuf tidak sama dengan yang ada pada sang wanita. Adapun hasrat yang ada pada Yusuf hanyalah gerakan hasrat hati yang dilawan oleh Yusuf, dan ia pun meninggalkannya karena Allah. Karenanya justru Yusuf mendapatkan pahala dari Allah. Adapun hasrat yang ada pada sang wanita, maka sudah meningkat hingga pada tekad bulat, dan sampai pada usaha baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka hasrat yang seperti ini terhitung dosa di sisi Allah. Adapun Yusuf, maka hasrat beliau tidak menimbulkan dosa, karena hanya berupa bisikan hasrat hati dan belum menjadi tekad bulat. Inilah kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia digoda dengan ujian yang luar biasa sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Ujian yang paling besar bagi lelaki adalah ujian wanita. Mungkin seseorang digoda dengan ujian harta dan jabatan namun dia tidak tergoda. Tapi jika digoda dengan wanita cantik, dia tidak bisa berkutik. Kemudian Allah SWT berfirman, "Dan keduanya berlomba menuju pintu." Mereka berdua berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari menuju pintu untuk kabur, dan sang wanita juga lari untuk menangkap Yusuf. Keduanya sama-sama berlomba. Yang satu berlomba pada ketaatan, dan yang satunya lagi berlomba pada kemaksiatan. Yang satu berlomba ingin selamat dari zina, dan yang satunya lagi berlomba untuk melakukan zina. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu pun berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
Ketika mendapati suaminya di depan pintu, ternyata Zulaikha pandai berbicara, dan dia memutarbalikkan fakta. Dia berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dan inilah kehebatan Zulaikha karena dia pandai berbicara. Karena biasanya wanita jika sudah terjebak dalam kondisi tertangkap basah seperti ini, mereka akan bingung untuk berbicara apa. Berbeda dengan Zulaikha, ketika dia telah terjebak dengan keadaannya, dia bisa langsung memutarbalikkan fakta. Akhirnya Yusuf membela diri bahwa dirinya yang telah dirayu, maka Yusuf pun membantah tuduhan tersebut. Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya layak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Ternyata ada keluarga dari Zulaikha yang mengatakan bahwa harus dilihat baju yang terkoyak dari sisi mana. Jika bajunya yang terkoyak dari sisi depan, maka ini menunjukkan bahwa yang merayu adalah Yusuf dan Zulaikha yang mendorongnya sehingga menyebabkan bajunya terkoyak dari bagian depan. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Dan jika ternyata bajunya terkoyak dari belakang, maka ini menunjukkan bahwa Yusuf yang kabur dan Zulaikha yang menariknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang suaminya ketika melihat baju Yusuf. Maka ketika dia, yaitu suami perempuan itu melihat baju gamis dan Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Maka suaminya pun meminta kepada Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Jadi menteri ini menginginkan berita itu hilang. Sebagian ahli tafsir menjelaskan alasan mengapa suami ini tidak marah terhadap istrinya. Disebutnya dalam Israiliyat bahwa suaminya tersebut lemah syahwat dan dia tidak bisa melayani istrinya. Maka dia memaklumi jika istrinya tertarik dengan lelaki lain sehingga dia tidak begitu marah kepada istrinya. Bukan berarti dia tidak memiliki kecemburuan, akan tetapi dia sudah tidak bisa apa-apa, yang akhirnya dia hanya bisa meminta kepada istrinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut agar berita tersebut hilang. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, bahwa Al-Aziz malah memberi celah kepada istrinya untuk tetap merayu Yusuf. Buktinya ia tidak memarahi istrinya, ia juga tidak segera memenjarakan Yusuf. Bahkan ia memberi keluasan kepada istrinya untuk mengundang para wanita agar bisa melihat Yusuf. Bahkan ketika Yusuf dipenjara pun karena perintah istrinya. Oleh karenanya setelah kejadian tersebut, sang wanita masih bisa menggoda Yusuf. Karenanya sebelum Yusuf dipenjara, ia masih merayu Yusuf di hadapan para wanita yang lain. Yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang hadir dalam kisah tersebut hanya suami Zulaikha, Yusuf dan keluarga Zulaikha. Akan tetapi berita tersebut tidak bisa ditutup. Isu tersebut tersebar di seluruh penjuru Mesir dan menjadi buah bibir para wanita. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa saling melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan perkumpulan para wanita tersebut ketika mengunci Zulaikha dengan makar. Jadi para wanita tersebut ketika membicarakan tentang Zulaikha yang tergoda dengan Yusuf karena mereka juga penasaran ingin melihat Yusuf. Ternyata mereka membicarakan hal tersebut supaya bisa diundang untuk melihat Yusuf. Mereka pura-pura mencela, namun ternyata mereka ingin tahu. Ketika Zulaikha mendengar mereka, maka dia pun mengundang mereka, menyediakan untuk mereka tempat untuk bersandar, dan masing-masing setiap mereka diberikan pisau dan makanan yang bisa dipotong. Dan di tengah keadaan seperti itu, Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk lewat di hadapan mereka. Dan ketika mereka melihat Yusuf, mereka terkejut, sehingga mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar dikarenakan tampannya Nabi Yusuf. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jika kita membaca kitab-kitab tafsir, maka kita akan mendapati banyak keanehan. Disebutkan bahwa mereka ketika melihat Yusuf langsung ada yang haid, dan sebagian lainnya ketika melihat Yusuf langsung ada yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan Nabi Yusuf sangat tampan, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Mereka terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan setelah itu istri Al-Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Istri Al-Aziz yang konon namanya adalah Zulaikha mencela para wanita yang hadir tersebut. Seakan-akan Zulaikha berkata kepada teman-temannya, inilah yang menjadi sebab kalian mencela aku, yang mana kalian sendiri tidak bisa menyendiri di hadapan Yusuf meskipun hanya beberapa saat. Padahal aku bertahun-tahun bersamanya di dalam satu rumah,
bagaimana mungkin tidak tergoda dengannya? Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Para ulama mengatakan bahwa tatkala itu, Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya. Bahkan ayat selanjutnya menunjukkan bahwa Zulaikha kembali merayu Yusuf di hadapan para wanita tersebut, dan tidak merasa malu lagi untuk membongkar seluruh berita di hadapan para wanita itu, bahwasanya dialah yang memang merayu Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf menolaknya. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Tatkala diancam demikian, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Perhatikanlah doa Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Artinya yang merayu bukan hanya Zulaikha, akan tetapi teman-temannya juga ikut merayunya. Bahkan disebutkan di dalam tafsir bahwa Zulaikha menyuruh para wanita yang hadir agar satu persatu berduaan dengan Yusuf untuk merayu Yusuf alaihissalam agar nurut kepada Zulaikha. Akhirnya para wanita tersebut datang kepada Yusuf alaihissalam satu persatu. Namun bukannya mereka merayu untuk Zulaikha, bahkan masing-masing mereka berkata, "Wahai Yusuf, penuhilah hasratku, sesungguhnya aku lebih baik dari majikanmu Zulaikha." Namun Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Aku lebih senang dipenjara daripada memenuhi rayuan mereka." Ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak ujub dengan imannya, seakan-akan dia berkata, "Wahai Rabbku, sampai kapan aku bisa bertahan dengan godaan mereka? Jika engkau tidak hindarkan aku dari mereka, maka aku akan condong kepada mereka, dan aku akan terjerumus di dalam kemaksiatan seperti orang-orang yang jahil." Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki, sedangkan di depannya adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dialah Jalla Jalaluhu yang maha mendengar. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu terpenjara merupakan hal yang dibenci oleh jiwa. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam merasakan penjara lebih nikmat daripada harus melakukan kemaksiatan dan perbuatan nista yang mendatangkan kelezatan sementara yang diakhiri dengan kesengsaraan. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Akhirnya pembesar-pembesar di Mesir memandang bahwasanya perkara yang terjadi antara Yusuf alaihissalam dengan para wanita sudah tersebar di mana-mana. Untuk menghilangkan semua jejak, mereka memandang bahwa Yusuf alaihissalam harus dipenjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Beliau dipenjara sampai waktu yang sangat lama, supaya kasus tersebut terlupakan. Sekian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian kedua. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah video selanjutnya kami masih membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian ketiga. Demikian dari kami, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.